Halo semuanya, saya akan menyampaikan cara membuat aplikasi web yang dapat mengakses data ke situs penyedia layanan data menggunakan API. Ya, jadi yang pertama Anda siapkan terlebih dahulu web servernya. Saya menggunakan Apache Exam dan di dalamnya sudah ada web server Apache. Silahkan diaktifkan layanannya dengan mengklik tombol start sampai dia terlihat tombol stop seperti ini, artinya dia dalam kondisi start, dalam kondisi running modulnya atau servisnya. Lalu silahkan di minimize saja atau ditutup juga boleh, nggak apa-apa. Selanjutnya siapkan folder seperti ini di dalam htdocs, lalu Anda membuat folder apapun namanya. Silakan, saya membuat di sini UMN, lalu saya di dalam folder UMN ada akses API. Lalu saya akan membuat kodenya menggunakan IDE Visual Studio Code. Buka saja, kemudian di sini silahkan membuat nama filenya bebas. Misalnya saya menulisnya akses API.html. Ya, lalu selanjutnya Anda boleh ke situsnya Bootstrap ya. Saya sudah copy di sini, ngambil starter template-nya. Ya, saya copy, sudah ada di sini. Ya, sampai di sini ya. Ini sama dengan yang ada di sini sebetulnya ya. Cuman ini kan Hello World-nya. Hello World ini saya sudah customize supaya tidak lama-lama ya. Saya buat seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kalau saya simpan, lalu saya akses menggunakan localhost, kemudian UMN, kemudian akses API seperti ini. Lalu kalau saya klik, tentu tidak ada apa-apa karena memang kontennya kosong ya, kontennya kosong. Selanjutnya di langkah kedua kita akan menggunakan layanan ini ya, CDN-nya jQuery. Silakan buka situs ini. Di sini sudah saya siapkan kodenya, tapi supaya Anda tahu, ke sini ya, copy, lalu silakan Anda paste ke sini, lalu silakan ambil yang minified, lalu silakan ininya scriptnya yang kita gunakan, ini yang CDN-nya. Oke, kita copy, lalu kita paste di sini. Oke, di sini ya. Oke, saja. Selanjutnya langkah ketiga adalah tambahkan script datamovie.js di bagian jQuery. Ini maksudnya di sini ya, Anda tambahkan di sini. Oke, seperti ini saja. Nanti saya ada kode di bawah. Nah, selanjutnya download ekstensi Postman untuk Chrome-nya. Jadi Postman ini digunakan untuk menguji ini ya, API kita, apakah datanya itu apa saja data yang bisa diakses ya. Jadi menggunakan Postman ini kita bisa mengambil data atau melihat data-data yang akan dikirimkan dengan format JSON ya. Nah, untuk itu silahkan diaktifkan dulu, ini saya tutup saja ekstensi ini ya, Postman ini ya. Ya, ini harusnya Anda sudah tahu bagaimana cara mengaktifkannya. Silakan ke extensionnya, lalu cari extensionnya atau ke Google Store-nya. Silakan cari di sana, kemudian aktifkan. Ini di langkah selanjutnya. Ini pastikan ya, pastikan sudah terpasang seperti ini extensionnya. Lalu karena saya sudah download ya, selanjutnya buka dengan cara seperti ini ya, buka dengan cara seperti ini. Ini, oke, ini ya. Nah,
Ini ada Postman di sini karena saya sudah menginstal tadi ya. Sebelumnya mestinya nggak ada dia. Lalu saya klik aja. Oke, seperti ini saya sudah download. Jadi kalau Anda belum download, silahkan di-download dulu ya. Ini ditutup saja. Ini lalu ini ditutup. Nah, kita akan gunakan ini untuk menguji situs yang penyedia layanan, apakah datanya apa saja yang bisa kita akses gitu ya. Nah, selanjutnya di sini langkah selanjutnya coba kita ke situs AnyAPI.com ya, AnyAPI.com. AnyAPI.com. Lalu ini adalah situs-situs penyedia layanannya. Anda layanan ada Spotify di sini, ada macam-macamnya, NBA, ada Oxford. Jadi ada Google Drive. Nah, kita butuh yang ini ya. Misalnya kita menggunakan ini nih, ada juga ini The World Greatest SMS API. Ya, macam-macam di sini ya, macam-macam. Silahkan dicoba-coba. Kita akan menggunakan ini yang Open Movie Database. Jadi penyedia layanan database untuk movie ya. Oke, kita ke sini, lalu coba kita ke ini ya, webnya ini. Nah, untuk kita meminta ini ya, send all data request to. Jadi kalau kita mau minta data ke situsnya ini, kita gunakan ini ya. Kita gunakan ini, lalu kita paste ke sini Postman ya, aplikasi Postman ini. Paste ke sini. Nah, lalu kita butuh seperti ini ya. Get paramnya ya, kita klik di parameternya, kita tambahkan key-nya. Kalau kita lihat tadi di situsnya ya, di sini ya, ini adalah API key, kita masukkan ke sini ya, API key kita masukkan ke sini ini. Lalu value-nya itu adalah your key. Nah, ini untuk mendapatkan key ini, karena tanpa key ini kita nggak bisa mengakses ya. Untuk mendapatkan key ini silahkan dibuka aja ini, misalnya di open link new tab ya, seperti ini. Nah, ini kita diminta untuk daftar nih ya. Kita pilih yang free, ada 1000 ini ya, 1000 daily limit. Jadi ada limitnya karena kita gunakan yang free. Masukkan email ya. Lalu misalnya saya masukkan ini. Oke, lalu selanjutnya kita buka ya email yang tadi, mail. Oke, sudah ada di sini. Nah, ini kita harus activate sebelumnya. Oke, sudah diaktifasi. Lalu ini adalah API-nya, copy, kita paste di sini. Oke, lalu kita send. Oke, error gitu ya. Nah, selanjutnya ini APK-nya, lalu kita masukkan di sini dokumentasinya adalah untuk pencariannya search ya, S, parameternya S. Kita masukkan ke sini. Lalu di sini adalah misalnya anime. Lalu kita send. Nah, ini adalah data-data hasil pencarian ya yang dikirimkan ke kita ya menggunakan format JSON.
Ya, jadi data-data ini kita bisa akses. Dia punya total 170, tetapi yang diizinkan untuk kita akses atau kita lihat itu adalah sebanyak 10 ya. Jadi ini adalah format data JSON-nya. Oke, selanjutnya ini yang nanti kita akan akses ya. Kita akan tampilkan di web kita ya. Web kita yang ini tadi, yang masih kosong tadi. Ini ya. Nah, selanjutnya kita sudah ada di sini nih ya. Daftarkan sudah, coba akses data menggunakan Postman sudah. Jadi maksudnya ini tadi adalah yang ini ya. Kita udah dapat nih aksesnya ya. Ini muncul di sini itu karena kita punya akses API key ini tadi. Oke, selanjutnya ke sini lagi. Oke, tambahkan kode berikut di bagian body. Oke, saya copy saja ke bagian body. Di sini berarti body di sini ya. Oke. Data movie. Oke, saya simpan. Lalu saya coba jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi ada satu tombol, lalu satu input teks pencariannya. Nanti data yang dicari di sini. Nah, sekarang bagaimana proses melakukan pencariannya? Berarti kita harus membuat script dalam jQuery ya. Diberi nama data movie.js. Kita buat di sini. Oke, begini ya. Lalu enter. Oke. Nah, ini sudah ada kodenya, tinggal di paste saja. Oke. Nah, lalu di bagian atasnya ini adalah ini adalah alamat ininya tadi. Coba lihat yang di Postman tadi. Ini adalah alamat ini ya. Selanjutnya metodenya get ya, ini get, ada post, ada put, ada fetch, ada copy ya. Kita pakai yang get karena kita akan mengambil data-data ini kita tampilkan di web kita gitu ceritanya ya. Lalu data type-nya JSON, kemudian data ya, API key-nya ini adalah API key yang terkirim ke email tadi. Yang ini tadi ya, saya copy, lalu saya letakkan di sini. Ya. Seperti ini, lalu cari judul. Gitu ya, cari judul. Selanjutnya di bagian bawah ada lagi, ini saya ganti, ini tadi saya sudah punya ya. Gitu, ya. Nanti di ini aja. Jadi intinya adalah ini digunakan untuk mengambil data dari API dari halaman web ini ya, dengan API key-nya ini. Tanpa ini kita nggak bisa mengakses ya. Nah, selanjutnya tambahkan modal ini ditambahkan di sini ya, di sini data movie. Oke, di sini data movie.js, data movie.js. Saya refresh dan muncul ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah data yang dari sini tadi ya, dari kalau kita akses di sini anime, coba kita cari di sini tuh Diana Sen. Nah, ini ya Diana media Amazon. Coba kita benar nggak di sini ya, Diana Daina.
Diana. Oke, nih 2013, coba kita cocokin datanya. 2013, title, ID, movie, posternya adalah ini. Coba kita copy ini, kita copy, kita paste di sini. Oh, ada tanda ini. Nah, ini ya sama ya yang tampil. Jadi ini adalah data yang dari sini, ya, data yang dari sini. Lalu kita panggil di aplikasi web tadi yang ini, yang ini ya. Ya. Lalu kalau kita panggil detailnya, wow, belum ada. Detailnya kita close. Oke, gini ya. Karena datanya agak lama jadi akses. Oke. Nah, kita lihat misalnya Michael Jackson ya. Jackson aja. Oh, not found. Ini ya, Michael Jackson. Ini adalah judulnya. Ini adalah yang dimunculkan oleh ini tadi. Ini ya. Lalu ini adalah image-nya. Ini adalah apa namanya? Di Bootstrap itu grid-nya dibagi menjadi 12 grid ya, menjadi 12 grid. Jadi kalau ini ya, ini 12, 4 ditambah 8 itu 12. Jadi maksudnya ini adalah tempat image-nya. Kalau kita lihat tadi di sini, ini adalah tempat image-nya. Ya. Lalu ini adalah tempat keterangannya. Oke, keterangannya ditampilkan dalam list group, kemudian grid-nya itu ada 8 kolom yang di ini ya. Dia menempati 8 kolom. 8 grid itu 8 grid. Sedangkan ini 4 grid. Oke. Demikian ininya ya. Silahkan di-explore lagi. Jadi sebelum Anda membuat aplikasi webnya, silahkan dites dulu menggunakan aplikasi Postman ini. Layanan data apa saja yang disediakan oleh web tersebut. Kalau seperti ini kan layanan data yang diminta adalah yang diberikan adalah kita bisa menampilkan judulnya, tahun kapan dibuat, lalu juga bisa menampilkan kalau kita tampilkan di sini kan di sini ada ini ya ID ininya, ID IMD ininya, masing-masing masing-masing field ini, masing-masing field ya, bukan masing-masing record ya. Dalam satu record ini ada ID-nya, yaitu IMDb ID ini. Jadi ini adalah cara untuk mengakses data ke sumber datanya. Lalu ini adalah cara untuk menampilkan saja ya, menampilkan datanya supaya dia bisa tampil rapih di dalam web kita gitu ya. Lalu ini adalah script HTML-nya untuk menampilkan di HTML-nya. Sedangkan ini adalah script jQuery-nya yang mengambil yang digunakan untuk mengakses data ke sumber datanya, lalu dalam format JSON, kemudian menggunakan API ya kita mengakses ke sana. Jadi di web ini sama sekali tidak ada data ini. Data ini muncul dari aplikasi dari situs tersebut, situs yang tadi
itu yang menyediakan layanan data-data ini, kita hanya mengakses saja. Jadi demikian cara untuk web kita untuk mengakses ke ke penyedia layanan menggunakan API, kita mengaksesnya. Oke, jadi API itu sendiri ya. Ini langkah-langkahnya tadi ya. API itu sendiri adalah kurang lebih seperti ini. Ya, API adalah singkatan dari Application Programming Interface. API merupakan interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Jadi, API berperan sebagai penghubung antar berbagai aplikasi yang berbeda baik dalam satu platform maupun lintas platform. Jadi seperti ini ya, ini data, mereka menyediakan database, lalu ada API-nya yang di-share ke kita gitu, yang bisa diakses menggunakan platform ini. Ya, bisa dari web, bisa dari desktop Windows gitu ya, operating system Windows, lalu dari Android, dari Mac atau iOS gitu. Oke, jadi jenis-jenis API-nya itu ada macam-macam, ada yang publik, ada yang private, ada yang partner, ada yang composite. Jadi silahkan dieksplor lagi. Kalau saat ini misalnya contoh juga yang menggunakan API itu adalah kalau kita mau membuat situs ini ya, situs penjualan, lalu melibatkan database wilayah gitu ya, misalnya pengiriman ke daerah-daerah. Nah itu kan sudah ada API juga yang menyediakan wilayah-wilayah seluruh Indonesia, sehingga ketika kita menggunakan mau mengirim barang itu semua kota-kota yang ada di Indonesia itu sudah ada gitu. Jadi tidak perlu lagi kita mengakses tidak perlu lagi kita membuat database sendiri lalu menginput data masing-masing kota di seluruh Nusantara ini, itu cukup berat. Jadi kita gunakan saja layanan API, kita akses menggunakan API dari web kita. Kurang lebih seperti itu. Ada banyak aplikasi saat ini yang saling mengakses ya. Jadi misalnya kita melakukan pembayaran listrik saya menggunakan pasca bayar, tapi saya bisa membayarnya melalui berbagai macam platform saat ini ya. Mau menggunakan dompet digital, saya bisa bayar menggunakan OVO, bisa bayar menggunakan Gojek, bisa bayar menggunakan Shopee, bisa bayar menggunakan internet banking. Nah, itu adalah salah satu layanan-layanan yang mungkin mereka mengaksesnya itu menggunakan API saja, jadi tidak perlu langsung mengakses database-nya gitu ya. Jadi dia hanya melakukan pertukaran data menggunakan format JSON tadi, kemudian diakses menggunakan API seperti tadi. Oke, demikian. Semoga Anda semua sukses.